Selamat malam teman-teman Otomotif Weekly, kembali lagi di Facebook Live Otomotif. Kali ini kita lagi ada di booth-nya Royal Enfield Indonesia yang ada di Hall C3 Indonesia International Motor Show 2023. Nah, kita bakal ngeliat motor yang kemarin udah diluncurin secara resmi di Indonesia oleh Royal Enfield Indonesia. Royal Enfield, iya, kebolak-balik saya maaf, Royal Enfield Scram 411. Jadi, secara garis besar Royal Enfield Scram 411 itu merupakan versi scrambler-nya Royal Enfield Himalayan. Jadi kita bakal ngebahas dulu apa yang membedakan dia dengan Himalayan dan ngeliat detailnya seperti apa. Pertama-tama yang membedakan dengan Himalayan adalah ini teman-teman, depannya. Jadi lampunya lebih pendek. Kalau Himalayan kan kayak lebih panjang tuh. Ntar kita lihat contohnya Himalayan. Jadi rumah Himalayan tuh kayak ada frame lagi di sini. Habis itu speedometernya juga besar dan ada windshield besar di depannya. Habis itu juga Himalayan itu punya kayak semacam rak multifungsi di kanan kirinya. Yang ini tuh nggak ada teman-teman. Jadi itu lebih bersih, lebih clean. Hanya ada kayak semacam shroud doang di sini. Lampunya lebih pendek, lebih dekat ke tabung suspensi, tabung shock depan, masuk ke gini. Habis itu di bagian belakangnya, joknya berbeda, sedikit berbeda. Jadi ini lebih tinggi gitu dibanding Himalayan dan kalau di Himalayan tuh di belakang tuh kayak ada semacam apa ya, rak multifungsi gitu yang bisa jadi dudukan atau bracket box ya. Yang ini hanya sebagai behel biasa aja. Nah, terus belakangnya sambil nyontek sama Himalayan yang di sebelah teman-teman. Cuman anyway, secara garis rancang bangun sih ini Himalayan banget. Sasisnya masih sama Himalayan, sama spesifikasi kaki-kaki juga mirip. Jadi suspensi belakangnya pakai monoshock yang ada di tengah. Habis itu suspensi depannya pakai teleskopik. Travelnya di belakang itu sekitar 180 mm. Yang depan itu travel suspensinya sekitar 190 mm. Nah, yang membedakan apa tuh mas? Yang membedakan adalah ini teman-teman, lingkar rodanya. Jadi lingkar roda belakang itu sama persis sama Himalayan ya. Pelek 17 inci dibalut oleh ban 120/90. Di depan dia pakai velg 19 inci, bannya 100/90. Sedangkan kalau di Himalayan teman-teman, di depan itu pakai ban 21 inci, dibalut oleh ban 100/80 kalau nggak salah, per 90. Jadi di ini sedikit lebih kecil, atau tepatnya 2 inci lebih kecil daripada Himalayan. Jadi Himalayan itu kan motor adventure ya, motor dengan genre adventure banget. Pelek depannya digedein, jadi kayak motor cross atau motor trail. Jadi untuk menghajar obstacle yang parah gitu, gimana lebih mantap ya, lebih enak. Ini lebih kecil. Dan kalau menurut saya, atau kalau lihat dari jauh kalau udah jalan, kayak ada di area test track, itu tampaknya jadi lebih proporsional teman-teman. Lebih rapi, lebih pas, sama asik aja liatnya gitu, nggak kayak motor scrambler yang dibikin dari bahan motor lain gitu ya. Oke sih sebenarnya. Terus lihat ke atas, ini udah ada handguardnya, dari pas dibeli udah ada, jadi fit sebagai fitur standar ya, di kanan dan kiri tentunya. Habis itu ada skid plate juga di bagian bawahnya. Nah, kita lihat sedikit fiturnya sekarang. Tadi udah ngebahas bedanya sama Himalayan, kita lihat fitur sedikit. Kita mulai dari panel instrumen dulu. Saya nggak ada kuncinya, jadi nggak bisa saya nyalain. Tapi ini udah pakai speedometer atau panel instrumen yang mirip atau sama kayak Royal Enfield modern. Jadi kalau teman-teman mungkin pernah naik Royal Enfield Hunter 350 atau Royal Enfield Meteor 350 atau Classic 350, ini rata-rata speedometer kayak gini teman-teman. Bulat, tengahnya ada MID atau layar LCD digitalnya. Terus di luar itu ya emang hanya speedometer aja gitu. MID-nya isinya biasanya ada fuel meter, ada odometer, trip meter, terus indikator ini biasanya ya, indikator posisi gigi kalau misalnya ada, dan juga di bawahnya biasanya indikator lampu-lampu. Sisanya sih basic teman-teman ya, masih pakai kunci kontak tentu saja. Terus saklar di kanan kirinya juga nggak ubahnya Royal Enfield pada umumnya. Ini kalau bisa saya bilang malah mirip banget sama Royal Enfield yang lain gitu ya. Dan pastinya mirip banget sama Royal Enfield Himalayan. Iyalah, orang satu basic ya. Ada klakson, ada sen, lampu jauh dekat, sifatnya ada dim. Kemudian di sini ada engine cut off dan ada tombol lampu hazard. Di bawahnya ada tombol starter. Gitu. Terus kita lihat tangkinya. Jadi segi desain tadi saya sampaikan, ini sebenarnya benar-benar nggak ubahnya Himalayan yang bukan ganti baju ya, lebih ke ini teman-teman, lebih ke ganti aksesoris kalau menurut saya, karena secara rancang bangun dari segi sasis, tangki, bodinya tuh mirip banget sama Himalayan. Nggak ubahnya Himalayan aja. Aksesoris yang dimaksud adalah dia sekarang udah nggak pakai windshield,
Lampunya, headlampnya lebih dekat, lebih pendek jaraknya sama suspensi. Habis itu nggak pakai rak di belakang, dia hanya pakai behel sederhana seperti ini, nggak ada side rack di depan. Jadi sebenarnya kayak Himalaya yang versi simplified atau lebih simple. Yang menarik ya, karena itu masuk banget ke esensinya motor scrambler, yang mana itu semuanya versi simple, versi simplified, dan siap dipakai di berbagai macam medan. Bahkan pihak Royal Enfield Indonesia sendiri itu bilang, motor ini tuh cocok buat orang yang suka dua alam ya, bisa dibilang seperti. Jadi kayak misalnya kalian hariannya bisa dibawa kerja di trek aspal, dipakai di perkotaan, riding harian. Cuman kalau misalnya weekend mau nakal dikit, mau naik gunung dikit, atau misalnya ke tempat camping ground, tempat camping, atau misalnya mau dipakai touring, jarak dekat, atau jarak sedang gitu ya, ini cocok banget. Jadi dia balance gitu, antara pemakaian perkotaan di aspal dan juga pemakaian light off-road. Terus ngomongin riding nggak lengkap tanpa kita ngomongin mesinnya. Jadi mesinnya, itu juga saya bilang, nggak ubahnya Royal Enfield Himalayan. Jadi selain body, selain sasis, mesinnya juga sama kayak Himalayan. Jadi masih pakai unit 1 silinder, 410 cc SOHC teman-teman. Jadi mesinnya masih air cooled, tapi udah ada oil cooled-nya di sebelah sini. Jadi ada oil cooler di sebelah sini. Nah, mesin 410 cc 1 silinder ini tuh termasuk salah satu mesin generasi terbarunya Royal Enfield ya teman-teman. Jadi sebelumnya kan Royal Enfield kan hanya kekeh itu pakai mesin yang terancang bangun lamanya yang 500 cc dan 3,5. Jadi termasuk salah satu mesin modern tanda kutip pertama yang dibuat sama Royal Enfield. Sampai akhirnya mereka menelurkan mesin baru kayak mesin 350-nya Meteor, mesin 350-nya Hunter dan lain-lainnya ya. Nah, mesinnya sendiri itu menghasilkan tenaga 24,3 dk atau 24,3 horsepower dengan torsi 42 Nm. Itu oke banget, itu cukup banget teman-teman. Mungkin angka 24 dk itu termasuk terdengar kecil untuk mesin 400 cc ya. Tapi percaya sama saya, itu sama sekali nggak kecil. Dan torsi 42 Nm-nya itu dicapai di putaran mesin yang rendah. So, nggak usah berjegas dalam-dalam, itu motor udah melaju. Kebetulan kami di otomotif udah pernah nyobain versi di Himalayan ya. Kita pernah nyoba yang pertama kali keluar dan yang setelahnya yang facelift-nya. Dua-duanya itu oke teman-teman. Dua-duanya itu memberikan semburan tenaga dari putaran bawah yang cukup besar. Jadi kayak kita pas pakai touring itu nggak perlu buka gas dalam-dalam, nggak perlu bejek gas dalam-dalam. Cuman kalau misalnya mau nakal, mau nyalip kendaraan di depannya, mau akselerasi buat kecepatan lebih tinggi lagi, itu tinggal buka gas lebih dalam dan motor akan melaju. Oke teman-teman, torsi 42 Nm tuh nikmat kalau dibawa di jalan. Harganya kali sama trim level. Jadi menariknya Royal Enfield itu menjual Scram 411 itu dari tiga varian atau 3 trim level. Ada namanya base, ada mid, dan ada premium. Nah, masing-masing itu punya variasi warna yang berbeda dan harga yang berbeda. Paling murah, oke teman-teman, tipe base itu harga 130,8 juta. Jadi 130 juta 800 ribu. Nah, tipe mid itu 132 juta 400. Dan tipe premium yang paling tinggi itu 133 juta 800. Jadi beda paling murah sama paling mahal itu cuma 3 jutaan ya. Dan itu perbedaannya nggak ada di fitur, nggak ada di apa. Perbedaan itu cuma pure di warna. Jadi warnanya itu ada 7 apa 9 varian warna. Semuanya itu berbeda-beda antar trim level atau antar varian. Nanti habis ini kita bakal pinjam unit tesnya sama Royal Enfield. Kita bakal nyobain. Teman-teman bisa baca reviewnya atau bisa nonton reviewnya di Otomotif TV atau di tabloid otomotif dan juga otomotifnet.com. Oke? Sekian dulu review singkat Royal Enfield Scram 411 ini. Dan teman-teman mau lihat langsung bisa langsung datang ke boothnya Royal Enfield yang ada di Hall C3 J Expo Indonesia International Motor Show IMS 2023 masih akan berlangsung sampai hari Minggu tanggal 26 Februari. Tiket masuknya mungkin teman-teman bisa nyari sendiri karena saya lupa tiket masuknya berapa. Maklum, kita kan tim gratisan soal masuknya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan teman-teman Otomotif Weekly. Sampai ketemu lagi di Facebook Live Otomotif Weekly berikutnya. Salam.